Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Deko Rama Putra. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Kerinci semester 8, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi video yang saya buat ini merupakan salah satu video untuk memenuhi tugas kuliah kerja nyata dari rumah yang dilaksanakan oleh IAIN Kerinci berdasarkan juknis yang berlaku. Baiklah saudara-saudara sekalian, adapun materi yang akan saya jelaskan di sini yaitu berkaitan dengan hubungan agama dan kesehatan. Secara teoritis, kemungkinan ada dua pola hubungan antara agama dan kesehatan. Yang pertama saling berlawanan dan yang kedua saling mendukung. Dijelaskan yang pertama. Maksudnya saling berlawanan di sini adalah ada sesuatu hal ketika agama itu melarang, tetapi di dunia kesehatan itu diperbolehkan. Dan bahkan dunia kesehatan itu mempergunakan sesuatu tersebut untuk kegiatan medis yang bisa sekiranya dapat mencegah atau dapat menanggulangi penyakit yang ada. Salah satunya adalah terapi urin. Nah, terapi urin ini itu secara kesehatan itu diperbolehkan, tetapi bertolak belakang dengan secara agama. Jadi menuai pro dan kontra. Secara agama kenapa dilarang? Karena urin ini adalah sesuatu yang najis di dalam agama. Dilanjutkan yang kedua, yaitu menggunakan bahan-bahan medis dengan penggunaan alkohol. Nah, di dalam agama itu sangat dilarang penggunaan obat-obatan yang sifatnya alkohol. Tentu ini sangat bertentangan sekali. Dan yang ketiga untuk mencegah terjadinya HIV/AIDS itu pasangan harus menggunakan alat kontrasepsi. Nah, dalam hal ini tentu sangat bertentangan sekali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Seakan-akan dunia medis ini memperbolehkan masyarakat itu untuk melakukan free sex atau seks bebas. Nah, tentu secara medisnya itu digunakan agar mencegah terjadinya HIV/AIDS, tetapi di kalangan agama itu sangat bertentangan sekali. Nah, itu faktor yang bertentangan di dalam agama dengan kesehatan. Namun di balik faktor kontranya ada faktor pro atau faktor pendukungnya. Nah, salah satunya adalah di dalam agama Islam itu tenaga medis sangat digunakan ketika orang ingin melaksanakan ibadah haji ke Mekah, ke tanah suci. Nah, di sini peran tenaga medis sangat berguna di dalam mengawasi, dalam mengawal para jemaah haji ini ya, agar perjalanan hajinya berjalan dengan lancar demi terwujudnya ibadah haji yang mabrur seperti itu. Berikutnya adalah manfaat agama di dalam kesehatan. Saya mengambil contoh di sini. Saya bacakan sebuah ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ya, dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya puasa adalah merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Nah, di samping merupakan kewajiban, jadi peran puasa ini dipergunakan dalam dunia medis atau di dalam dunia kesehatan. Salah satu guna puasa di dalam dunia medis adalah yang pertama, puasa itu merupakan diet paling ampuh untuk menurunkan berat badan. Yang kedua, puasa itu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, puasa itu mencegah dari penyakit stroke. Nah, kenapa mencegah dari penyakit stroke? Karena di dalam puasa itu kita dilatih untuk banyak sabar, untuk tidak mudah marah. Ya, puasa ini juga menjaga kadar gula dalam darah kita. Yang terakhir itu adalah mengistirahatkan alat-alat pencernaan kita. Ini merupakan bentuk hubungan antara agama atau peran agama di dalam dunia kesehatan seperti itu. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan di dalam Islam. Yang pertama, ketika kita sakit, maka wajib hukumnya kita itu untuk berobat. Ya. Untuk sembuh, kita punya kewajiban untuk sembuh. Jadi ketika saudara-saudara semua sakit, jangan tidak diobati seperti itu. Yang kedua, setiap penyakit pasti ada obatnya. Saya teringat kepada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Janganlah kamu masuk ke dalam suatu wilayah yang sedang terjangkit wabah, dan jika kamu sedang berada di dalamnya, maka jangan pernah kamu meninggalkannya. Ya, maksudnya dari hadis ini sama seperti halnya COVID-19 ini. Nah, ini penyakitnya sedang mewabah di sebuah daerah. Misal kita ambillah di Wuhan, Cina seperti itu. Nah, ketika kita sedang berada di sana, maka kita jangan dulu untuk pulang ke tanah kelahiran kita seperti itu. Nah, itu adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, ada kesehatan yang perlu kita jaga. Ya, di antaranya adalah kesehatan jasmani kita, kesehatan rohani kita, dan juga kesehatan sosial kita. Nah, ada 3 poin kesehatan yang harus kita jaga. Yang pertama, kesehatan jasmani. Tentu ini merupakan kesehatan yang harus senantiasa dan selalu kita jaga, karena ini adalah kebutuhan kita. Ketika jasmani kita sakit, ketika fisik kita sakit, maka kita tidak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya. Jadi ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama-sama ke depan untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya ada kesehatan rohani. Nah, di samping kesehatan jasmani tadi, kita juga punya kesehatan rohani. Rohani kita ini, roh kita ini, hati kita ini, itu butuh juga yang namanya kesehatan. Nah, salah satunya adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Tuhan kita, memperbanyak ibadah, senantiasa berzikir, berdoa, bersalawat. Nah, ini adalah kebutuhan rohani kita. Yang terakhir itu adalah kesehatan sosial. Nah, ada teori yang mengatakan bahwasanya ya, manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendiri, yang tidak bisa hidup secara individu, tetapi yang membutuhkan kehidupan sosial. Itulah video saya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika terdapat kebenaran, itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika terdapat kekilafan dan kealfaan, semata-mata adalah merupakan kebodohan dari ilmu saya. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi